Voice of Indonesia. Les communautés musulmanes du monde ont diverses activités pendant le mois sacré du Ramadan. En Indonésie, de nombreuses activités et traditions spéciales sont pratiquées pendant ce mois, à savoir la recherche de takjil ou d'aliments spéciaux tels que le kolak pisang juste avant la rupture du jeûne. Contrairement au Maroc, où les gens ne sont pas si communs avec l'activité d'achat de takjil avant la rupture du jeûne. Après les prières de Taraweh, ils se rassemblent plus souvent au marché ou dans d'autres lieux publics pour manger des plats marocains typiques et renforcer les liens avec la famille et les amis. En savoir plus sur les traditions typiques et l'ambiance du Ramadan au Maroc, rejoignez le programme collaboration entre Voice of Indonesia, VOI et Indonesia Diaspora Network IDN avec le thème Bincang Ramadan Diaspora et avec les autres Indah Nurul et Irma Zahra Rabah comme Diaspora Indonesia au Maroc cet après-midi. N'oubliez pas de regarder ce programme sur voicenews.id et l'application RRI Playgo. Nah, pendengar Voice of Indonesia itu tadi sudah diceritakan ya oleh rekan-rekan dari Das Prancis bagaimana si Ramadan di Maroko. Kalau di Indonesia itu akrabnya kita mau menjelang buka tuh cari-cari takjil. Tapi kalau di Maroko tuh nggak akrab dengan cari takjil. Mereka ini menurut teman-teman Das Prancis tadi ya, setelah sholat tarawih itu berkumpul di pasar atau di public places, tempat-tempat umum untuk bersilaturahmi. Banyak kumpul sama teman-temannya. Nah, kita akan tanya langsung ya bersama dengan Ibu Ima Zahra Rabah yang saat ini sedang masih ada di Maroko nih. Kita sapa dulu ya pendengar. Pagi Bu Ima dari Jakarta. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ima di sana lagi dini hari ya Bu ya? Iya, Dikit sekarang lagi jam berapa ya? Jam 2:13 menit. Dikit lagi sahur berarti ya Bu ya? Iya, Sudah siap-siap Bu untuk sahur? saya kalau sahur cuma minum air aja. Oke, Bu Ima sudah berapa kali nih puasa di Maroko? Berapa kali ya? Saya tinggal di sini sejak 2015. Jadi datangnya sih setelah Ramadan, berarti kan 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 tahun. Ya, 8 tahun. Puasanya ke-8. Ini selama berpuasa di Maroko sendiri Bu, tantangannya seperti apa sih? Tantangannya, kalau lagi pas dulu pertama datang itu pas musim panas. Jadi imsaknya cepat, kita berhenti makannya itu cepat, sekitar jam setengah empatan gitu ya, atau bahkan jam 3 lewat sedikit. Berbukanya menjelang jam 9, bahkan kadang kalau musim puncak musim panas itu setengah 10. Panjang sekali berarti Panjang. durasinya ya Bu ya? Ya, sama seperti di Eropa karena dekat sekali dengan Eropa kan. Tapi kalau sekarang sendiri lagi baru spring kan ya Bu? Gimana? Iya. Kalau sekarang? Jadi udah mirip lah dengan di Indonesia. Dibukanya jam 7. Tetap lebih lama. Lumayan. Iya. Kalau suasana Ramadan di Maroko itu seperti apa sih? Kalau di sini kan kita menyambut Ramadan meriah. Lalu juga kita sering tiba-tiba nih banyak pasar kaget jualan tajil-tajil. Kalau di Maroko ada nggak Bu yang kayak gitu? Pada dasarnya jadi sebenarnya gini, ada perbedaan banget yang sangat prinsipil. Kalau Maroko itu kan dia unik ya, dia tuh tempatnya itu ada di Afrika, tapi posisinya Afrika Utara, dekat sekali dengan Spanyol. Terus dari Spanyol naik sedikit kan Prancis dan sebagainya gitu ya. Lalu tapi dia itu berbahasa Arab, bahasa ibunya itu bahasa Arab. Tapi yang bahasa lokalnya itu disebutnya Darija. Kalau bahasa Arab Fusha itu biasanya dipelajari di kampus-kampus gitu ya, buat orang yang kuliah gitu. Nah, bahasa nasionalnya baru bahasa Perancis. Nah, jadi kulturnya itu dia mix gitu, nggak yang Arab banget dalam arti kayak Timur Tengah,
tapi juga enggak Eropa banget gitu. Jadi dia ada perkawinan beberapa kultur, termasuk kulturnya orang suku Barbar gitu, orang selatan. Nah, terus orang Sahara maksudnya. Nah, jadi kalau di Maroko itu kalau ditanya ada takjil, ada sih, cuma bener sama aja, makanan sarapan pagi yang biasa dimakan di pagi hari atau cemilan di sore hari itu dipindah buat menu berbuka puasa. Untuk takjil ya. Nanti mereka makan besarnya biasanya setelah sholat tarawih. Oke, nah Ibu kalau di sana sendiri kan orang Indonesia biasanya suka kangen ya kalau lagi bulan Ramadan sama makanan-makanan khas Indonesia. Susah nggak carinya, Bu? Nah, nggak ada. Di sini tuh bener-bener yang Maroko banget. Jadi mereka itu sangat fanatik. Ada sih restoran Chinese restoran satu dua, terus sushi kayak gitu. Tapi itu kan juga bukan kultur kita ya. Jadi diaspora atau mahasiswa di sini kan mayoritas kalau di Maroko itu mahasiswa. Mahasiswa tuh hampir 100 orang. Terus sisanya itu ekspat ya, ekspat pekerja-pekerja gitu. Tapi lebih dominan mahasiswa gitu. Kita bikin aja, biasanya bikin sendiri seadanya bahan. Karena di sini nggak dijual yang namanya tepung ketan, tepung beras. Sementara makanan tradisional itu kan melibatkan yang kayak gitu ya, singkong itu nggak ada semua di sini. Nggak ada gula Jawa, santan ada tapi mahal banget. Jadi kita kreatif aja pakai susu, kasih santan sedikit, diirit-irit gitu kayak gitu-gitu. Terus habis itu pakai ubi, kebetulan ada ubi. Jadi ya udah paling kandil, biji salak, kolak ubi. Pisang juga nggak ada pisang kepok, adanya cuma pisang Cavendish yang dijual kalau di Indonesia di supermarket, di sini tuh pisang standar gitu. Jadi agak ini ya, dimodifikasi ya Bu ya, sekreatif. Ya, pinter-pinter memodifikasi. Tapi Bu kalau tadi juga sempet nih ada pengantarnya juga katanya kalau di sana tuh tradisinya orang Maroko buka puasa tuh bisa sampai 4 ronde. Itu benar Bu? Saya nggak tahu, mungkin itu kultur lama kali ya. Tapi kalau saya perhatiin tetangga, kita kan bicara yang sekarang ya. Atau mungkin keluarga kerajaan mungkin. Wallahualam, saya nggak tahu. Yang jelas kalau tetangga, justru di sini tuh saya perhatikan fokus utama mereka tuh beribadah gitu. Jadi mereka tidak terlalu mengejar kemeriahan atribut-atribut budayanya, itu lebih ke ibadah karena buat mereka Ramadan itu bulan benar-benar sel amal gitu. Semuanya kan jadi dikali 700 kali lipat gitu kan. Bahkan 10 hari terakhir itu di Maroko itu sangat unik. Kalau di kita kan 10 hari terakhir orang yang sholat di masjid makin menipis dan sampai tinggal satu baris gitu ya. Menjelang mudik apalagi gitu kosong melompong. Kalau di sini tuh penuh, tumpah ruah. Benar-benar penuh sampai ke pinggir jalan, dan mereka juga ada kepercayaan, setengah kepercayaan lah gitu. 20 Lailatul Qadar itu 27 Ramadan, malam 27 Ramadan. Jadi berbondong-bondong semuanya tuh masjid iktikaf gitu sampai subuh. Jadi mereka benar-benar yang mengutamakan ibadah. Dan itu pakai baju cantik hari Lebaran. Jadi malam yang mereka anggap diperkirakan Lailatul Qadar itu mereka semuanya pakai baju cantik, mulai orang dewasa sampai anak-anak, dandan semuanya, terus pergi ke masjid. Jadi kemeriahannya malah justru masih bulan Ramadannya ya, bahkan sebelum Idul Fitrinya datang. Nah Ibu, kalau yang paling terlihat juga nih katanya kalau di Maroko itu baca Quran kan kalau kita di masjid ya biasanya di bulan Ramadan orang-orang itu katanya kalau di sana sampai di jalan-jalan, bener nggak Bu? Kalau di Mesir ya, setahu saya karena saya pernah di Mesir juga. Tapi kalau di Maroko sih hampir nggak pernah, saya nggak pernah lihat. Ada satu dua, tapi nggak sampai yang masif. Tetap sih saya lihat orang baca Quran tuh lebih di masjid ya. Cuma memang mereka sangat membaca Quran gitu, benar-benar yang betah gitu berlama-lama di dalam masjid, di pelataran, benar-benar yang fokusnya tuh ibadah, memang benar-benar ibadah. Nah kalau mau nyari kemeriahan orang mudik, itu justru Idul Adha. Di sini tuh Idul Adha tuh hari raya besar. Kita kebalik kan, kita kemeriahan itu Idul Fitri, terus kita Idul Adha motong kambing, motong sapi gitu kan, nyate-nyate. Mereka enggak, justru Idul Adha itu sekolahan tuh bisa libur sampai 10 hari kayak gitu. Tapi kalau Idul Fitri liburnya gimana Bu di sana? Liburnya paling sehari 2 hari.
Idul Fitri. Jadi berbeda kalau di sini justru kan bisa sampai seminggu gitu ya, malah terbalik. Ya, balik. Semua Timur Tengah rata-rata seperti ini. Jadi Idul Fitri itu biasa aja. Maksudnya Idul Fitri ya, pakai baju wangi, bersih gitu ya, dandan gitu, sholat ke masjid gitu. Terus nanti ada kue-kue yang dibagikan, segala wangi-wangian segala macam sama. Cuma maksudnya terus tradisinya saling kunjung segala macam kayak kita di Indonesia tuh bukan di Idul Fitri. Justru mereka ya. Nah Ibu, ini kan sebentar lagi Lebaran nih ya. Di sana sendiri tradisi untuk Lebarannya yang sudah terlihat itu apa saja? Nah itu tadi di sini tuh nggak terlihat mau Lebaran terus digimanain tuh enggak sih, saya nggak ngelihat itu. Paling tetangga bersih ngeluarin sofa, ngeluarin kasur, dijemur gitu-gitu aja. Tapi kalau sampai yang belanja gitu ya kelihatan habis-habisan di pasar nggak juga, biasa aja. Karena lagi-lagi Idul Fitri buat mereka ya, mereka fokus di hari-hari terakhir itu. 10 hari terakhir tuh mereka fokus banget. Di kemeriahannya itu buat orang Indonesia ya paling kita open house sesama orang Indonesia. Terus mungkin kedutaan bikin acara gitu aja sih. Tapi kalau sampai yang orang Marokonya sendiri meriah kayak orang kita tuh enggak, biasa aja mereka. Tapi nanti Idul Adha rame banget. Oke. Nah Ibu, kalau orang-orang Indonesia sendiri selama bulan Ramadan itu ada event-event yang dilakukan nggak? Tergantung situasi dan tergantung kebijakan pemimpin ya di kedutaan gitu ya. Kadang mereka bikin kegiatan, kadang enggak. Kalau yang tahun ini enggak ada sih. Tapi beberapa tahun sebelumnya ada ngadain buka puasa bersama kayak gitu. Tapi saya sendiri bikin di rumah. Alhamdulillah 2 kali saya bikin buka puasa bersama dengan teman-teman mahasiswa. Jadi lumayan rame lah gitu. Ada sekitar 20-an orang gitu datang. Jadi kita ya takjil, buka bareng, habis itu sholat jamaah bareng kayak gitu. Ya kayak di Indonesia lah. Tahun ini gimana Bu? Kalau Lebarannya nih, ada rencana mudik nggak? Ya enggak, karena kita rencana mudiknya mungkin insya Allah setelah Lebaran. Mungkin mudah-mudahan bisa ngejar pas Idul Adha sih pengennya. Sekarang kita belum bisa pulang. Kalau gitu open house nggak nih Bu, Lebaran tahun ini di rumah? Kedutaan kayaknya mereka ada open house. Saya pengen bikin sih, tapi mungkin seminggu setelah Lebaran supaya nggak tumpuk-tumpuk ya, supaya nggak double-double. Karena kan kalau di acara-acara kayak kedutaan gitu kan dia di rumah dubes biasanya itu kan rumahnya luas gitu. Jadi memang yang datang banyak gitu, rame. Kalau mau bikin open house rencananya mau masak apa Bu? Standar ya. Tapi karena saya orang Kalimantan Selatan, jadi sukanya sih harus ada soto Banjar biasanya. Terus karena tamu-tamunya nanti orang Jawa ya mungkin opor. Kebetulan anak saya 2 kembar kan, umurnya nanti pas rencana mau open house itu halal bihalal lah ya istilahnya, nggak open house juga sih, orang rumahnya juga kecil. Halal bihalal itu pengennya sekalian syukuran anak kembar saya ulang tahun lah gitu, ngilak syukuran. Jadi ya macam-macam sih, bikin macam-macam, dicicil gitu rencananya. Oke deh Bu, terakhir nih Bu, ada pesan-pesan gak Bu untuk masyarakat Indonesia lagi menyaksikan dan juga untuk teman-teman diaspora yang ada di seluruh dunia? Pesannya apa ya? Ya mudah-mudahan ini masih ada 1 hari lagi, kita bisa maksimalkan, tetap kejar ngajinya, sedekahnya, kencengin gitu ya. Terus kalau ada zakat mal yang harus ditunaikan yang lewat, misalkan ada emas simpanan yang udah mencapai 1 tahun, ya kita keluarkanlah zakatnya gitu. Jangan sampai kelewat sehingga kita begitu Idul Fitri benar-benar fitri gitu, benar-benar seperti terlahir kembali. Jadi Ramadan itu betul-betul kayak semacam candra di muka buat kita untuk membersihkan diri kita gitu, dengan banyak-banyak beramal soleh. Jadi pas Idul Fitri semuanya bersih dan happy gitu, benar-benar kita kembali seperti bayi. Amin, amin. Terima kasih Bu Ima atas waktunya nih, sebentar lagi tidur pasti diganggu sama kita nih ya.
Iya. Oke deh, selamat sahur ya Kasih. Bu, selamat pagi. Pagi. Ya pendengar, itu tadi ya bincang kita bersama dengan diaspora Indonesia di Maroko, Ibu Ima Zahra Rabat, yang sudah menceritakan nih bagaimana tradisinya di Maroko dalam menyambut Ramadan, lalu juga sebentar lagi Lebaran Idul Fitri. Ternyata di sana Idul Fitri itu tidak semeriah Idul Adha gitu ya, dan juga masih banyak tuh tadi cerita-cerita lainnya. Setelah ini pendengar, kami akan kembali lagi dengan informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.